sahabat podcast, barengan sama Shelly Hukubun lagi di edisi 3 Yuk Podcast kali ini dengan judul tema yang udah disiapin sama teman-teman dari Kominfo BMPM Undiknas nih. Kesiapan Undiknas dalam kuliah tatap muka. Wah, kira-kira kayak gimana ya itu ya? Apakah Undiknas sudah siap atau belum nih? Dan juga bagaimana pandangan dari orang spesial modal sebelah Shelly yang akan kita ulik-ulik lebih dalam lagi. Udah bersama dengan Shelly, yaitu ada Ibu Dr. Nyoman Widyastini SOS MSI, betul, selaku Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik, atau kalau misalnya di Undiknas bilangnya viral Bu ya? Iya betul. Benar banget. Dan untuk itu sebelum itu kita tahu dulu nih, kira-kira kita mau bahasnya kayak apa aja sih gitu kan? Kalau judul temanya udah tahu kan, tadi kesiapan Undiknas dalam kuliah tatap muka. Nah, kita baca dulu nih latar belakang dari kasusnya ini, yang dimana nih ya Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan atau Mendikbud dari Bapak Nadiem Makarim yang menargetkan sekolah dan juga perkuliahan bakal terjadi tatap muka nih untuk semester depan yang akan dimulai pada bulan Juli nanti Bu ya, 2020 perkuliahan 2021 atau semester ganjil jatuhnya jadinya, yang dimana dapat dilakukan apabila setelah nih vaksinasi COVID-19 bagi tenaga pendidikan juga udah kelar di bulan Juni 2021 ini, diharapkan juga udah kelar ya, semoga gitu kan ya. Dan juga untuk kebijakan pembelajaran tatap muka nih, ternyata dari Direktur Jenderal Direktorat Pendidikan Tinggi atau Dijendikti Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan dari Prof. Insinyur Nizam juga menyebutkan nih, jika kebijakan aturan dan juga pembelajaran tatap muka nantinya tidak mengalami perubahan, jadi akan tetap terjadi seperti itu Bu ya. Langsung aja deh kita mengulik-ulik lebih dalam lagi tentang Undiknas untuk kuliah tatap muka atau on offline nanti Bu ya. Namun sebelum itu nih diulik-ulik dulu deh, selama online nih Bu ya, udah lumayan lama 1-2 semester Bu ya, hampir 3 semester loh nih kita kuliah online di Undiknas. Kira-kira apakah dari mahasiswa udah ada yang mengeluhkan, aduh saya begini, saya begitu, ke Ibu sendiri atau ke viral mungkin? Oke. Ya baik, terima kasih, selamat siang Shelly dan juga sahabat di podcast ya, dan juga teman-teman dari Kominfo. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi senang sekali siang ini kita bisa bincang-bincang santai ya terkait dengan kesiapan Undiknas untuk menyongsong perkuliahan secara luring ya, di luar jaringan ya. Nah, kita sedikit flashback dulu terkait dengan kita masuk akhirnya benar-benar online gitu ya. Jadi tahun 2020 kira-kira bulan Februari itu Maret ya, kita benar-benar dipaksa untuk melaksanakan kuliahnya secara online. Jadi awalnya kuliah online ini kita sebut sebagai pembelajaran e-learning, itu sudah ada sejak lama. Jadi kita sudah punya aturan dosen itu boleh merupakan pilihan. Jadi porsinya 70-30 ya. 70 tatap muka, 30-nya boleh online. Itu pilihan dulu. Kemudian di pandemi itu kita paksa semuanya harus beralih ke online. Kita paksa semuanya, dan konsekuensi dari paksaan itu ya semua dosen harus kita berikan pelatihan untuk menyiapkan cloud-nya, mengisi absensi seperti yang teman-teman mahasiswa sudah saksikan semua ya. Akhirnya semua kita basisnya semua online. Dari mulai absensi sampai UTS, ujian, semuanya kita lakukan secara online. Dan di bulan Maret 2020 itu kerja kami di jajaran rektorat itu luar biasa ya. Mungkin kalian ada di rumah karena memang tidak boleh keluar kemana-mana. Kami waktu itu berkoordinasi luar biasa ya. Jadi hampir setiap hari itu kita melakukan kelas-kelas pelatihan untuk dosen. Dosen kita tuh banyak di Undiknas, jumlahnya 276. Wah, jadi bayangkan kita harus bikin kelas-kelas kecil biar bisa intens kan pelatihannya. Karena juga untuk melatih mereka Ibu. Betul, teman-teman intens ya di Pak Huma. Teman-teman boleh dong diundang Pak Huma itu ya, yang orang di balik layar kesuksesan project online itu ya Pak Huma dan teman-teman. Nah, jadi di situ semua mereka kerja keras. Satu hari kita bisa mengadakan pelatihan 10 kelas ya. Jadi manual prosesnya di viral, di akademik, kami yang menyiapkan apa yang kami inginkan, kemudian mereka yang membantu ke online. Ini luar biasa ya, kerja keras ini luar biasa. Jadi kalau boleh dibilang di Undiknas itu ada namanya tahun digitalisasi ya. Tahun digitalisasi itu dicanangkan Pak Rektor tahun 2021 semestinya. Tahun ini gitu kan? Tahun ini, tapi dipercepat ya. Tapi digitalisasi di Undiknas maju setahun. Jadi tahun 2020 full kita sudah digitalisasi. Awalnya kita hanya menginisiasi absensi saja, absensi UTS waktu itu yang dengan masih pakai QR code itu ya. Nah, ketika benar-benar akhirnya online, mahasiswa tidak boleh ke kampus, kita semuanya kita rubah menjadi online. Jadi kalau cerita itu
itu pahit manisnya terasa banget itu di bulan Pas awal-awal ya, Ibu Maret ya. ya. Maret April itu kami benar-benar membangun seperti membangun dari nol gitu kan, membangun dari nol yang tadinya tidak ada menjadi ada dan harus sedia untuk mahasiswa. Dan kalau kita tidak bekerja keras, kalian tidak bisa menikmati fasilitas online itu. Benar, makanya kita bingung banget Ibu pasti, karena kan kesulitan juga bagaimana nih untuk menerima pembelajaran online dan juga waktu itu kan udah mau deket-deket UTS Bu ya. Betul, UTS dan juga sudah ada PSBB kan, pembatasan sosial berskala besar. Nah, kemudian akhirnya sekarang ini sudah berjalan ya kurang lebih 2 semester ya, keluhannya pasti ada keluhan. Ada Ibu. Keluhan utama adalah jaringan ya. Benar Jadi, banget itu. kalau dosen-dosen yang memang kesulitan jaringan atau bermasalah dalam situasi perkuliahan, kami minta aja untuk datang ke kampus. Di lantai 2 staf intensnya akan siap mendampingi Bapak Ibu dosen. Tapi mahasiswa ya tidak bisa kan gitu ya. Mahasiswa ini yang kadang keluar masuk proses ruang rumit ya, kita harus maklumi situasi ini. Kemudian pembelajaran paling ideal itu memang kalau boleh kita jujur ya yang ketemu langsung. Benar, yang luring ya. Jadi kalau saya bilangnya kalau proses pembelajaran online itu ada rasa yang nggak sampai benar, gitu ya. Benar. Ada touch lihat layar ya, itu ada touch yang sulit. Kemudian mahasiswa juga suruh on cam tuh sulitnya minta ampun gitu ya. Kita tidak tahu kendalanya apa. Awal-awal itu kuliah jam 8 itu semua masih kondisi ya tidak siap gitu kan. Benar. Belum lagi mungkin mereka merasakan kehidupannya berbeda sekali, tapi coba dipikirkan bahwa kalau kami mengajar, kami biasanya prepare siap gitu kan, kita harus berpakaian rapi. Itu yang kendala-kendala teknis. Nah, sekarang ketika pemerintah sudah mulai membuka ruang untuk proses pembelajaran luring ya, di tahun 2021 semester ganjil nanti, semester ganjil kita mulainya Agustus ya, Agustus setelah ospek. Nah ini kita tidak full luring ya, kita masih hybrid learning. Hybrid learning ini untuk kelas-kelas besar. Rencana hybrid sudah sedang dipersiapkan. Sekarang kita lagi bangun lagi untuk sarana hybrid. Ya. Hybrid itu artinya apa? Kita mengkolaborasi antara pembelajaran yang pembelajaran online dengan yang di rumah. Kita kombinasikan. Jadi 50-50. Iya betul. Kelas-kelas mana saja? Iya betul. Jadi kelas-kelas besar, rencana sih manajemen dan hukum itu akan kena hybrid karena mereka kelasnya besar. Benar. Simulasinya rencana itu sudah disiapkan di ruang lantai 3 dan 4 ya, semua untuk pembelajaran hybrid. Jadi sekarang sudah dipasang kamera, dosen mengajar seperti biasa. Simulasinya begini kurang lebih ya. Nomor urut 1 sampai 40 dia belajar di kampus. Untuk Senin misalnya kan. Lalu 41 sampai 80 dia belajar di rumah. Minggu depan ya kita putar. 41 sampai 80 dia ada di kampus. Nomor 1 sampai 40 dia belajar di rumah. Jadi keadilannya ada. Tapi untuk akuntansi itu kita full menggunakan gedung C. Karena gedung C itu kapasitasnya per kelas 110. Sedangkan kelas akuntansi itu sekitar 58. Jadi kan aman ya, sudah setengahnya terisi. Kemudian untuk buku, untuk ilkom dan teknik semuanya kita AN juga kita arahkan semuanya ke luring, jadi belajar langsung dengan prokes yang sangat ketat tentunya. Jarak juga dan juga tidak terlalu lama ya di kelas. Jadi kan kalau satu SKS itu sekarang adalah 1 kali kegiatan, bukan 1 jam belajar ya. Jadi mungkin dosen kita arahkan untuk yang nggak terlalu lama di kelas, kemudian bisa memberikan tugas terstruktur atau diskusi di luar kelas, sehingga tidak terlalu lama berada dalam satu ruang. Berarti tidak full 1 jam gitu kan Bu ya? Tidak full 1 SKS. 1 SKS itu dulu kan 1 pembelajaran. Sekarang dengan Permendikbud yang baru, 1 kegiatan itu adalah kegiatan yang dihitung, bukan jam. Waktunya tidak terlalu tidak ditentukan gitu ya? Jadi satu kegiatan. Misalnya kalau kita di radio gitu belajar, sekarang di radio suruh mahasiswa untuk mencermati di lapangan kondisi seperti apa, itu sudah dihitung sebagai 1 kali pembelajaran. Jadi dicampur gitu ya, biar tidak terlalu lama. Jadi paling lama di kelas mungkin 2 jam ya, sudah harus keluar. Seperti itu. Nah, itu sekarang semua sedang disiapkan kembali ini. Kembali teman-teman intens tuh harus bekerja kembali untuk menyiapkan proses pembelajaran. Iya, karena hybrid. juga agak susah Bu ya untuk yang ada yang di ruangan, ada yang di rumah. Iya, kembali men-setting. Dosennya agak bisa multitasking jadinya ya. Iya harus, karena kan harus melihat kamera, kemudian biar kelihatan dan sebagainya. Kembali kita latihan kembali gitu. Dan tapi sekarang sudah persiapan sudah hampir rampung, yang sedang kita berusaha nanti
di bulan Agustus kita sudah siap dengan pembelajaran hibrid, apalagi ada mahasiswa baru kan, benar. karena ada program pembelajaran hibrid, jadi kita belum bisa full untuk kelas-kelas besar, kita masih hibrid gitu. Kelas kecil udah bisa Sudah full untuk luring kelas yang gitu Bu ya. full luring ya, tapi dengan proses yang ketat, jadi biasa mencuci tangan, Benar. menjaga jarak, ada 5M itu kan, Iya. menggunakan masker, menghindari mobilisasi, kemudian menghindari kerumunan, tetap kita terapkan. Tapi udah hampir rampung juga, kamera-kamera juga sudah mulai dipasang-pasang. Sudah. Boleh Sudah. dilihat di lantai 3, lantai 4 itu, inilah pusat pembelajaran hibrid. Sepertinya ini akan menjadi apa ya? Menjadi habit baru ya. Benar-benar akan Jadi menjadi habit baru dan menjadi cara belajar baru. Iya, setidaknya bisa mengurangi lah kejenuhan mahasiswa yang kayak di Betul. rumah aja. Sekarang ini di rumah aja, kemudian dosen juga apa ya, kita tidak bisa, mungkin untuk pembekalan materi bisa Iya, ya, tapi benar. untuk transfer knowledge saya kira tidak masalah, tapi untuk Feel-nya pembentukan gitu ya. kepribadian itu yang tidak bisa banyak kita lakukan dengan proses pembelajaran online. Benar juga, tidak kerasa juga sih, kayak nggak nyampe gitu. Apalagi Betul. kalau misalnya pas lagi lu daring ini lagi kegiatan juga yang lain, biasa kan seperti itu. Iya, Saya juga ya maksudnya. Jadi kalau misalnya pas lagi daring ya udah sambil kerja gitu, Iya, karena iya, kan betul. memang juga ya mahasiswa di sini juga banyak Iya. juga yang sambil kerja kan Bu ya. Keuntungannya yaitu mereka bisa mengambil aktivitas lain, Benar. tetapi ya gitu. Iya, harus multitasking sih Bu, harus benar-benar fokus sama Intinya, pelajaran juga. Kita taat pada aturan pemerintah. Benar. Kalau memang pemerintah mulai membolehkan, kita sudah bergerak. Sekarang juga tenaga pendidik, dosen dan tenaga kependidikan kita sebagai staf pendukung itu sudah hampir semuanya sedang berusaha untuk vaksin. Ya, untuk tanggal 10, 11, 12 ini dosen-dosen ASN itu semuanya divaksinasi. Sudah mulai, mudah-mudahan semua di bulan Juli semuanya sudah dalam kondisi vaksin sehingga siap. Dengan demikian juga mahasiswa kan sudah ada di Banjar-Banjarnya, Iya, di benar, lingkungan benar. sudah mulai divaksin. Oh, berarti kalau misalnya di Indonesia sendiri untuk dosen-dosennya udah mulai dijadwalkan Bu ya? Sudah untuk mulai vaksinasi. terjadwalkan untuk ASN ini 11-12 nih. Oh, barengan gitu Bu ya? Barengan di beberapa titik. Iya. Jadi udah mulai dipersiapkan juga untuk vaksinasi. Jadi diperkirakan bulan Juni nanti sesuai dengan arahan Sudah. Bapak Kemendikbud dan juga Menkes sudah clear, semua. Indonesia sudah Iya. aman. Bulan Juni udah vaksin semua Mas dosen-dosen. Tongkara begitu ya harapannya. Iya, jadi tenaga pendidik pun yang udah aman di Indonesia Iya. ya. Jadi tinggal mahasiswanya aja nih harus tetap menjaga prokes Iya, gitu Bu ya. mahasiswa kan idealnya di lingkungannya masing-masing Benar. sudah himpun atau di organisasinya, karena kita tidak sepertinya belum bisa memungkinkan mengadakan vaksinasi massal di kampus karena mahasiswa itu sudah tercatat di lingkungannya masing-masing. Iya. Biar tidak double pencatatan. Benar juga sih, udah sama keluarganya juga kan Betul. bisa Banjar-Banjar. Nanti kan mengurangi teman-teman yang kalau kita kumpulkan, nanti mengurangi yang sudah terjatah di masing-masing lingkungan itu Iya, sendiri. benar, jadi double gitu Iya. ya. Dan udah banyak juga ini lumayan. Jadi ternyata Undiknas sudah siap nih. Jadi buat teman-teman Sudah. New Podcast jangan ragu lagi yang mau daftar Undiknas, ayo bergabung lah bersama Oh ya, kita. satu lagi, tentu harus izin orang tua. Benar. Itu kata kunci utama. Oh, Sekarang berarti nanti ini akan ada surat pernyataan harus gitu ada. ya Bu ya. Jadi lewat Google Form nanti akan kita sebar dan orang tua memberikan izin bermaterai. Sekarang ini kakak-kakak kelas kalian yang mau wisuda Iya. ya, yang mau wisuda bulan Juli ini sedang kita adakan untuk TOEFL, memenuhi TOEFL kan. Jadi TOEFL ini yang kapasitasnya biasanya kalau normal itu 30 ya satu ruangan, sekarang kita cuma isi 15 saja, setengahnya saja. Dan mereka datang ke kampus, izin orang tua kita sebar lewat Google Form, bermaterai, menandatangani. Kalau tidak diizinkan ya sementara tidak bisa kita lakukan karena itu kan praktikum ya. Iya benar. Sulit sekali kalau kita by online, jadi memang Benar. praktikumnya harus langsung. Jadi kalau Iya. memang belum diizinkan ya sementara kita belum bisa memenuhi hal tersebut. Begitu juga dengan praktikum komputer sudah mulai kita lakukan, sama dengan di radio ini juga kan Iya. bentuk praktek ya, tapi dengan jumlah terbatas dan waktu yang terbatas. Ya. Jadi memang tetap dilaksanakan gitu. Tapi ya balik lagi harus ada persetujuan orang tua, Itu yang utama. itu yang utama ya. Jangan sampai kalian menikmati datang ke kampus nanti orang tua resah ya. Benar. Dan kemudian ya kita juga harus jadi urusan di internal itu harus dikelirkan dulu sebelum nanti biar kalian juga bisa full belajar dengan tenang. Benar, biar aman dan juga ya Iya. nyaman lah, hati ini tenang gitu Bu ya, menikmati pelajaran gitu, menemani dan juga melihat ibu yang cantik seperti ini, siapa yang tidak mau sih. Oke, dan lanjut nih untuk pertanyaan berikutnya. Tadi kan udah ada gitu, perkuliahan sudah dipersiapkan, sudah hampir rampung, keluhan-keluhan juga pasti ada ya Bu ya. Betul. Udah masuk pasti itu pasti sih.
sih, misalnya pas selama online kemarin gitu Bu. Dan untuk pemaparan syarat kuliah tatap muka dari Kemendikbud dan juga Dikti nih dibacain dulu sama Shelly. Lumayan banyak, nggak juga dikit doang, tapi harus tetap dijelaskan Bu ya. Saya kutip dari kompas.com nih, dari Dirjen Dikti, di mana ada kebijakan pembelajaran tatap muka yang harus dilakukan. Itu yang pertama, pembelajaran di perguruan tinggi pada semester ganjil kalau kita nanti Bu ya, diselenggarakan secara campuran atau tatap muka online dan juga tatap muka itu kan. Iya, benar. Hybrid learning. Sudah dianjurkan dan juga Undiknas juga sudah menjelaskan seperti itu. Sesuaikan juga sama status dan juga kondisi setempat. Tapi Undiknas juga bisa Bu ya. Sudah bisa dilaksanakan. Kemudian yang kedua, masa belajar paling lama bagi mahasiswa tingkat akhir dapat diperpanjang 1 semester di mana saya langsung jelaskan. Jadi kalau ada mahasiswa yang masa tadi itu kan 7 tahun, iya, benar. Kalau 7 tahun dengan situasi pandemi ini kita harus memberikan perpanjangan lagi 1 semester. Kalau karena alasan pandemi kan ada karena alasan pembiayaan, kemudian ada juga karena alasan mereka ada di luar daerah. Ini langsung tidak otomatis dia DU. Tapi kalau sebelumnya 7 tahun itu harus sudah tua. Iya benar. DO. Sekarang ini ditambahkan itu arti poin kedua. Jadi ada tambahan lah untuk kayak keringanan perpanjangan buat waktu. Perpanjangan waktu buat yang semester tua, ayo dikejar. Kemudian banyak kok semester tua di kampus kita. Iya, syukur Bu ya. Jadi mereka semua juga pada ngejar-ngejar biar nggak sampai 7 tahun juga di Undiknas. Nggak bosan di sini. Meskipun dosen-dosennya pada cantik-cantik juga ganteng-ganteng, tapi harus lah 4 tahun lah Bu ya. Biar maksimal lah itu. Oh, studi yang ideal. Benar sekali. Lanjut dulu nih. Yang ketiga, ternyata periode pembelajaran semester ganjil nanti di Undiknas akademik 2021-2022 ya. Pada seluruh jenjang program pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi juga. Iya, itu yang tadi ya. Jadi kalau yang kelas besar kita hybrid, kalau yang kelas lebih kecil kita langsung bisa luring. Kayak Ilkom bisa. Iya. Aman kalau Ilkom ya. Kemudian yang keempat nih. Tapi nggak tahu kalau mahasiswa baru mungkin. Jadi kan kita bicara yang sudah ada sekarang datanya ya. Kalau mahasiswa baru nanti asal taruh kelas yang besar, bisa juga luring. Bisa juga hybrid. Ya. Doakan saja semoga hibrid biar makin lama makin banyak maksudnya ya kan orang-orang yang bergabung bersama Undiknas. Ayolah kita bergabung bertemu dengan saya. Kok jadi promosi nggak apa-apa sedikit-sedikit. Yang keempat, persiapan pelaksanaan pada poin 1 sampai 3 tadi yang sudah dibacakan dapat dikoordinasikan terlebih dahulu dengan lembaga layanan pendidikan tinggi setempat. Iya, ini kami harus melapor kepada atasan kami ya. Jadi kalau Undiknas itu sebagai PTS di bawah koordinasi lembaga layanan Dikti LL Dikti 8. Jadi kesiapan kami ini harus kami laporkan dan terus dipantau. Sudah beberapa kali LLDikti sudah meninjau kesiapan kita di sini. Kemudian pemerintah daerah juga sudah meninjau kesiapan kalau dibuka kelas, kalau dibuka nanti untuk hibrid seperti apa sudah mulai dibahas. Udah siap lah Undiknas. Sudah ya. Udah siap. Jadi buat yang ingin bergabung bersama Undiknas jangan ragu lagi. Ini buat yang kayak kemarin kayaknya kuliah online tuh nggak enak, nggak ada online. Ada online ya, tapi sedikit untuk kelas besar aja gitu kan. Jadi bakal ada jadi juga untuk kelas yang offline atau luringnya bakal ketemu juga sama teman-teman buat yang angkatan 2020 kemarin mungkin ngerasa kayak full banget, belum berkenalan. Nanti semester depan, semester ganjil kita akan bertemu dengan teman meskipun tidak bisa terlalu berdekatan, tetap menjaga prokes dengan ketat agar juga menjaga kesehatan masing-masing ya. Dapat terjaga kesehatan masing-masing. Kemudian nih udah tahu kan apa aja peraturan harus dilaksanakan dan juga kesiapan dari Undiknas juga sudah ditahu ini. Nah sekarang nih kesiapan dari mahasiswanya apa aja sih Bu yang harus disiapkan sama mahasiswa untuk nanti nih kan sebelumnya kaget gitu kan, udah daring aja gitu kan, apalagi anak 2020 nih biasanya gitu kan, karena mereka belum pernah sama sekali apa yang harus mereka persiapkan Bu? Yang pertama izin orang tua. Nanti kami akan memberikan Google Form, kemudian pastikan disampaikan ke orang tua bahwa Undiknas menerapkan protokol kesehatan yang baik ya, ketat sehingga tidak ada kekhawatiran bagi orang tua. Kemudian juga usahakan agar sebelum perkuliahan nanti di bulan Agustus kalian semuanya sudah vaksin. Ya, sangat karena vaksin itu seperti kita menggunakan payung ya. Benar. Kalau kita pakai payung ya tetap basah sih, tapi kalau hujan mungkin tetap basah, tapi nggak basah-basah kuyup gitu. Benar. Nah, harapannya kalau semua orang pakai payung kan sedikit lah yang kena cipratan air gitu kan, sedikit lah yang kena COVID. Tapi kalau sementara ini kita seperti berteduh itu di tempat-tempat orang yang hanya pakai payung gitu kan. Misalnya kalau Seri belum vaksin,
Sally tuh numpang dengan teman-teman yang sudah pakai vaksin. Jadi kan gitu ya, semakin sedikit memang, kalau sudah semua kita kan nyaman banget gitu ya. Jadi payung vaksin itu seperti payung kita berteduh ya, tetap harus dijaga dong, kita harus hindari kan. Benar. Apakah kalau kita pakai payung kita harus hujan-hujanan di tempat yang hujan, benar-benar hujan kan tidak juga ya. Kita tetap harus hindari, tapi hindari kena COVID, hindari sama-sama kita mencegah dengan protokol kesehatan yang ketat 5M itu ya. Jadi menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari mobilisasi, dan kemudian juga menghindari kerumunan tetap harus kita perhatikan. Itu syarat yang utama. Kemudian ya kesiapan perangkat kalian juga tetap harus dipelihara ya. Jadi karena mungkin sudah 1-2 semester ini kita kuliahnya full online, mungkin bisa jadi harus dicek kembali kesiapan jaringan kalian, internetnya, kemudian perangkat komputer, laptopnya juga. Kan ini hal yang penting sekali ya, sehingga tidak terjadi permasalahan. Dan untuk dosen juga sudah kami minta untuk menyiapkan kembali, terutama dosen-dosen yang harus mengisi hybrid ini, karena ini baru kembali kan. Jadi mereka harus memperhatikan. Ada pertanyaan lucu dari mahasiswa gini ya, kan saya ngajar di manajemen itu, mereka tanya, Bu, kalau sampai satu kelompok nih, misalnya kan kita sering diskus kelompok ya, satu kelompok itu misalnya kelompok saya Bu, satu orang di rumah, satu orang di sini, gimana lah Bu caranya? Loh, kalian kan bisa kenalin aja misalnya ya, kelompok satu yang membahas terkait dengan, seperti saya ngajar pembangunan anti korupsi ya, kelompok satu kami yang membahas tentang korupsi apa gitu, misalnya tentang hubungan antara kekuasaan politik dan korupsi, terdiri dari saya sendiri, Sally, teman saya misalnya siapa yang ada di rumah, kan gitu aja jelasin. Jadi mereka nggak kebayang, kan baru kan, lucu kan, gimana caranya kita satu kelompok ada di rumah, ada di kampus, tapi itulah hal baru yang harus kita lakukan. Jadi nggak apa-apa, saya bilang kebiasaan baru berarti ya, nggak apa-apa, dikenalin aja temennya yang ada di rumah. Kan nggak mungkin juga kita bagi ini yang lagi ada di rumah di kampus kita kelompokkan sama yang ada di rumah, aduh ribet banget dong. Benar. Biasanya kita kan membaginya sesuai dengan nomor absen, atau kita minta mereka sendiri untuk membagi, jadi jangan sampai itu mengganggu. Jadi online ataupun luring itu adalah media saja, hakikatnya tetap mahasiswa sendiri, hakikatnya sumber ilmunya juga tetap dosen itu sendiri. Bisa presentasi sih harusnya, tetap nggak masalah. Jadi ya kembali bangun mindset baru. benar. Jadi ya bayangkan aja kalau mahasiswa berpikiran seperti itu, dosen tuh juga harus kita siapkan untuk bagaimana menyiapkan yang di rumah. Jangan sampai mereka asik dengan yang di kampus saja, yang di rumah dilupakan. Kan gitu. Benar. Itulah, jadi kan kalau misalnya terjadi presentasi yang kayak setengah di kampus, setengah di rumah, jadi fokusnya bisa terbagi. Betul. Gitu kan. Iya. Jadi di rumah juga bisa aktif juga, nggak tidur jadinya. Karena biasanya yang di rumah nih, mulai lagi ya, kita seperti mulai dari nol gitu ya. Saya menyiapkannya berarti seperti mulai dari nol ya, sama aja ketika saya mulai menyiapkan kuliah online itu untuk di bulan Maret. Kalau sekarang kembali kita harus menyiapkannya dari nol. Kebiasaan yang kayak baru pompa lagi. bensin itu dimulai dari nol ya Bu. Terima kasih. Waduh, ya ampun, jadi bahas SPBU. Tapi memang seperti itu sih, kalau misalnya untuk nanti daring dan juga luring, nanti harus ada kesiapan dari masing-masing mahasiswa juga kan ya. Dan juga nih buat yang mulai kemarin kayak kerjanya banyak, harus kurang-kurangin gitu kan. Apalagi kalau misalnya dapat jadwal kampusnya lumayan sering gitu kan. Jadi harus lebih diatur lagi jadwalnya untuk kesiapan jadwal dan juga kesiapan mental dari anak-anak 2020. Sudah siapkan hati dan juga pikiran untuk bertemu dengan sobat-sobat, siapa tahu bertemu dengan jodoh gitu kan, baru tahu. Pernah ketemu. Benar kan? Kopi darat ya, kopi darat. Iya, kopi darat tuh jarang gitu. Kalau misalnya ada kerja kelompok mungkin baru ada pertemuan, tapi tidak lama juga. Karena kan memang protokol kesehatan juga masing-masing rumah atau banjar juga sudah mulai diperketat ya gitu Bu ya. Jadi kalau misalnya mampir ke rumah tetangga jangan lama-lama. Iya sih. Jangan ngumpul-ngumpulnya juga terlalu lama gitu kalau Bu ya. Dan itu dia bahasan kita pada siang hari ini, sudah panjang sekali. Sudah tahu juga kan dari judul kesiapan Undiknas dalam kuliah tatap muka sudah hampir rampung gitu kan. Sudah hampir full bisa dinikmati nanti di semester ganjil 2021-2020 tahun ajaran setahun itu maksudnya ya. Jadi buat untuk yang anak-anak baru nanti, tahun-tahun ajaran baru nanti 2021-2020, jangan lakukan lagi Undiknas untuk kalian bergabung bersama dengan kami dan juga akan ketemu dengan saya jika kamu memiliki ilmu komunikasi. Itu dia. Makasih banget buat Bu Idi udah nyempetin waktunya. Makasih juga buat teman-teman di podcast yang udah dengerin. Jadi udah tahu kan nanti kayak gimana perkuliahannya. Udah nggak bingung-bingung lagi nanti gimana sih, apa yang harus disiapin gitu kan. Emangnya boleh ternyata
asal dengan izin orang tua, Bu. Ya balik lagi, kalau misalnya kamu udah diizinin, maksudnya pasti bisa. Tapi yang udah ajak gitu ya, seperti proses absensi tetap aja dengan online, tidak berubah. Jadi jangan dipikirkan kalau yang di kampus itu dia tanda tangan manual, tidak, karena itu sudah bagus kan. Benar. Sudah semuanya sudah semuanya transformasi ke online. Itu tetap aja nanti kalau untuk ujian penyebaran soal, pengumpulan lewat Google Classroom tetap seperti itu. Proses materi perkuliahan juga akan diupload di DCR oleh dosen-dosen, itu tidak akan berubah. Jangan jadi hikmah di balik pandemi ini, hikmah di balik bencana ini adalah kita tuh semua jadi tertata. Jadi yang tadinya tidak ada absen online, sekarang semua online, itu tidak akan kita hilangkan. Yang sudah memang baik, itu akan kita lanjutkan. Jadi tidak akan berubah ya, jangan dipikir nanti kalau sudah luring yang di kampus tanda tangan, enggak dong. Enggak ya. Nanti bergeser juga tuh kertas-kertas gitu ya, sama aja, betul. Oke, pertanyaan terakhir ini tadi tiba-tiba kelintas aja kan. Tadi mau ngomong-ngomong tentang vaksin, apakah perlu nanti pas kita udah mulai kuliah luring ini, Bu, kita perlu menyertakan juga surat bahwa kita sudah divaksin? Biasanya kalau sudah vaksin itu kan ada sertifikat vaksin kan? Iya. Tapi sertifikat vaksin itu juga tetap harus dibarengi dengan izin dari orang tua. Harus ya, nanti kami akan memberikan lewat Google Form, sama aja dengan orang mau bepergian walaupun sudah penerbangan gitu kan. Walaupun dia sudah vaksin tetap saja harus rapid ya, seperti itu juga kami melakukannya. Jadi walaupun sudah divaksin kan biasanya sudah sertifikatnya by online sekarang kan ya, nanti juga untuk izin orang tua tetap kita mintakan. Yang sudah kami lakukan untuk kakak kelas kalian yang sekarang sedang persiapannya sudah nanti. Iya, sudah Juni. Ini jadi buat teman-teman di podcast jangan lupa segera vaksin. Kalau ada jadwal, kalau memang sudah terjadwalkan jangan bolos, jangan kayak kelas bisa bolos gitu. Karena itu mulai jarang, dan juga kasus-kasus beredar di tahun depan vaksin ini akan berbayar. Ya masih bisa. Semoga tidak. Jadi harus cepat-cepat lah kalau misalnya sudah terjadwal, memang udah keluar jadwalnya, jangan lupa vaksin. Karena buat yang mau berkuliah luring juga itu sangat diperlukan, sertifikat bahwa kalian sudah divaksin. Itu dia closing statement juga dari Bu Widi tadi sudah mengakhiri podcast kita pada sini. Terima kasih buat teman-teman podcast yang udah dengerin dari awal sampai akhir ini barengan sama channel YouTube dan juga Bu Widi. Dan di akhir kata saya bilang terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye. Selamat siang.